Selamat sore ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas yaitu bandar sudah untung atau bandar belum untung. Ini di saham-saham IPO ya, saham-saham IPO gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu IPO gitu. IPO itu proses penggalangan dana ya dari emiten kepada masyarakat, kepada investor gitu. Jadi emiten butuh duit, nanti dia jual saham ke investor gitu. Itu penggalangan dana. Di kasus ini kita coba ke yang CRSN ya. CRSN ini dia itu IPO, nerbitin saham itu 6 juta lot ya, 6 juta lot dengan harga penawaran di 125 dan juga IPO amount-nya itu 75 miliar ya, 75 miliar. Oh ya, emiten kalau IPO dia itu umumnya itu menggunakan market maker ya. Jarang ada IPO yang murni dari mekanisme pasar ya. Karena ya rata-rata kalau murni mekanisme pasar itu barangnya kurang laku ya. Barangnya kurang laku gitu. Dari data ini kita bisa dilihat gitu, dari data prospektusnya ya. Yang pertama amount-nya itu 75 miliar, nominalnya 50 dan IPO di 125. Kemudian IPO share-nya itu 6 juta lot, underwriter-nya itu XA ya. Kalau yang ini skip aja, ini kan data sekarang ya, data pemegang saham sekarang itu 2.500. Di kuartal 3 itu earningnya 3 rupiah per lembar saham dan DER-nya sekian gitu. Cuma kita fokus ke data awal ya, tentang bandar sudah untung atau bandar belum untung. Ini itu modal bandarnya ya, modal market makernya gitu, 75 miliar dan juga 6 juta lot ya. Memang ada saham yang didistribusikan dari teman-teman ikut IPO ya, cuma kan sedikit gitu. Kita anggapnya semua barang itu masih di market maker gitu. Dan ini grafik CRSN ya di awal IPO gitu. Memang ada distribusi besar ya. Ini distribusi besar dari broker-broker zombie gitu. Kalau kayak gini ya jangan fokus ke brokernya ya, fokus ke value-nya ya. Karena ya kalau value sebesar ini itu pasti ya mereka-mereka juga gitu. Karena biasanya tim market maker juga menggunakan banyak broker ya, bukan hanya satu gitu. Sellernya murni retail gitu. Jadi proxum tersebut kita bisa tahu bahwa ini modal awal market makernya. Net sell-nya itu udah 18 miliar ya. Dan keluar 1,2 juta lot gitu dengan average jual di 145. Sisa barangnya itu perkiraan masih 4,8 juta lot dengan value 57 miliar dan average 118. Walaupun sebenarnya market maker itu nggak ada average-nya ya, karena ya dia cuma jualin kertas dari emitennya gitu. Sebenarnya nggak ada average-nya gitu. Dan di periode sideways ini itu ya ini sebenarnya mix ya, karena ya akumulasi juga nggak begitu akum, tapi retailnya keluar gitu, retailnya keluar gitu. YP, PD, XL, XC, XA gitu. Dan selanjutnya kita tahu ya bahwa di sini ternyata ketahuan bahwa ini itu broker yang dipakai bandar karena selanjutnya di-closingkan gitu. Cuma kita fokus dari data ini bahwa dapat dilihat bahwa bandarnya belum untung dan barangnya diakumulasi lagi ya. Yang perlu digarisbawahi itu bandarnya akumulasi lagi gitu. Kalau mereka berani akumulasi lagi berarti akan ada sesuatu di masa yang akan datang itu kemungkinannya gitu. Karena dia berani menyerap barang dari market ya. Di KPM juga sama. Ini KPM di awal-awal IPO dia itu distribusi ya hari pertama IPO ini. Bandar bandar volumenya juga distribusi besar ya. Terlihat ini distribusi ya. Nah ini MG ini kalau sebesar ini ya indikasinya dipakai sama market maker juga gitu. Distribusi cuma selanjutnya kita tahu diakumulasi lagi dan retailnya kompak keluar ya, retailnya pada keluar gitu. Poinnya ya poin diakumulasi lagi gitu karena sebenarnya market maker kan yang seperti saya bilang mereka itu nggak ada average-nya gitu. Contohnya ini, dia sejak IPO-nya itu bahkan di atas 72 harganya ya. Tapi ya diguyur terus gitu sampai bawah gitu. Karena ya ini IPO kelihatannya mau
exit ya. Ya nggak tahu sih. Ini mainnya kasar banget gitu. Dia guyur terus sampai bawah gitu. Bahkan kalau nggak salah ini sempat nyentuh 50 deh saham ini. Ini sejak awal IPO ini. Belum lama ini, belum lama IPO. Jadi itu kita jangan hanya fokus ke bandar udah untung, bandar belum untung gitu. Tapi kita lihat yang mereka itu berani akumulasi lagi ya. Kalau mereka berani akumulasi lagi ya itu bagus gitu. Kalau hanya sekedar barang keluarnya value-nya masih kurang dari total dia mau IPO, artinya bandarnya masih ada barang belum untung ya, kita was-was dulu aja gitu. Karena sebelumnya kan distribusi kan. Contohnya di sini, dia kan IPO di atas 70 nih, IPO di atas 70, jumlah lot yang IPO itu lebih dari 6,8 juta. Dari data ini kan kita tahu itu bandarnya belum untung dan barangnya masih cukup banyak gitu. Cuma karena dia masih siram terus sampai bawah ya kita jangan spekulasi gitu. Kita cari yang mereka itu berani akumulasi lagi. Contohnya ini, mereka berani akumulasi lagi gitu. Gitu sih untuk memilih saham IPO yang sekiranya menarik ya untuk kedepannya gitu. PDPP juga sama diakumulasi lagi gitu. Gitu sih, sangat singkat ya untuk penjelasan bandar sudah untung dan bandar belum untung ya. Semoga bermanfaat gitu.